Yo, nakama, selamat datang kembali di Frame Rush. Di video kali ini, kita akan membahas manga One Piece chapter 1174. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka dengan spoiler, silakan di skip. Oke, jadi chapter kali ini bukan cuma epic. Ini adalah salah satu chapter paling emosional di arc Elbap. Seorang ibu memilih mati bersama anaknya. Elbap bergetar karena badai dan petir. Seekor naga raksasa menutupi langit, dan suara genderang pembebasan kembali terdengar. Inilah pembahasan lengkap manga One Piece chapter 1174 dengan judul yang terkuat di dunia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita disuguhkan dengan halaman permintaan pembaca. Kali ini kita melihat Goldie Roger sedang menjinakkan T-Rex seperti anak anjing. Dia memberi sepotong daging pada T-Rex itu. Dan yang cukup menarik pada halaman cover ini, T-Rex itu memakai topi Jolly Roger milik Roger, bukan topi jerami yang ia wariskan kepada Shanks. Ini sangat simbolis, Roger adalah sosok yang bisa menjinakkan kekuatan liar. Dan bisa jadi karena di chapter ini kita juga melihat sosok yang menjinakkan kekuatan destruktif tapi dengan cara berbeda. Cerita utama dimulai dengan kekacauan. Monster Nika menghancurkan kapal dan menciptakan lubang besar di awan laut. Akibatnya, anak-anak raksasa tidak bisa lagi dibawa ke tanah suci Marijoa. Somers awalnya terlihat panik, tapi kemudian ekspresinya berubah. Mengejek, menjijikan, air liurnya menetes karena kegembiraan. Dia berkata bahwa membunuh mereka dengan cara seperti ini sangatlah luar biasa. Dia bahkan menyalahkan Yang Mulia karena telah mengambil alih tubuh Gunko. Somers menikmati satu hal, yaitu emosi, tangisan, air mata, cinta orang tua dan anak. Baginya, penderitaan adalah hiburan. Hal ini memperlihatkan betapa rusaknya mentalitas para petinggi dunia. Kemudian cerita berpindah ke Kolon. Di sini Kolon terlihat sedang menangis. Dia berkata dia tidak akan berbuat nakal lagi. Dan kita melihat kilas balik singkat, Kolon pernah memenangkan duel dan merebut mainan robot kecil mirip seperti Emmet. Ibunya Ripley memarahinya karena dia lebih kuat dari anak-anak lain. Dia harus belajar menahan diri. Hal ini penting karena tema yang terkuat harus melindungi yang lemah muncul di sini. Lalu momen paling menyayat hati terjadi. Kolon hampir mencapai tepi dermaga. Ripley muncul di hadapannya, dia memeluk Kolon. Tubuhnya tertusuk duri-duri Somers. Kolon berteriak agar ibunya menjauh, tapi Ripley berkata, "Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian." Di halaman ganda yang brutal, Ripley, Omo, Ange, Rod, dan para kerabat lainnya memeluk anak-anak mereka dan jatuh bersama ke dunia bawah. Ini adalah simbol cinta orang tua yang absolut, lebih memilih mati bersama anaknya daripada selamat sendirian. Tapi tiba-tiba seluruh Elbap bergetar. Sesuatu yang sangat besar muncul. Di langit, dalam wujud Gear 5 raksasa, Luffy muncul bersama makhluk raksasa itu. Makhluk itu adalah Loki. Loki berubah menjadi naga hitam raksasa. Desainnya perpaduan naga barat ala Game of Thrones dengan sentuhan dongeng klasik. Untuk ukurannya sendiri, Luffy dalam mode raksasa hanya sekitar sepertiga dari satu tanduk Loki. Artinya, naga ini benar-benar monster level mitologi. Anak-anak dan para orang tua yang hendak jatuh ke dunia bawah, mereka akhirnya jatuh di punggung Loki. Penyelamatan dramatis, dan inilah momen yang mengubah arah chapter sepenuhnya. Setelah Loki muncul, salju mulai turun. Petir menyambar di seluruh Elbap. Kekuatan buah iblis Loki akhirnya aktif. Meski di chapter ini nama buah iblis Loki belum diungkapkan. Loki menghancurkan monster MMA satu persatu. Dan di saat yang sama, suara itu terdengar. Genderang pembebasan yang membuat para raksasa terkejut. Elbap bergetar, Somers marah, sementara Imu yang mengendalikan Gunko hanya bisa mengamati dalam diam. Ini bukan sekedar pertarungan, ini deklarasi perang simbolis. Keturunan Dewa Matahari telah bangkit. Dan chapter ini pun ditutup dengan narasi dari Jarul. Pada hari badai salju yang menggelegar, seekor binatang raksasa menutupi langit. Dan bersama genderang pembebasan, keturunan Dewa Matahari akhirnya muncul. Luffy tertawa di atas kepala naga Loki. Dia tidak takut, tidak tegang, dan justru menikmati semuanya. Dan judul chapter ini yang terkuat di dunia.
Pertanyaannya sekarang, siapakah yang dimaksud? Apakah itu Luffy atau Loki? Atau kombinasi keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, pengumuman minggu depan manga One Piece libur. Oda mengambil jatah istirahat setelah 3 chapter berturut-turut. Dan jujur saja, setelah chapter sebesar ini, kita juga butuh waktu untuk mencerna semuanya. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.